Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mulai dengan semester 113 2020 dengan mata kuliah yang disebut dengan statistika dasar, bukan statistik. Nanti saudara akan mengetahui apa beda statistik dengan statistika. Ketemu dengan saya, dosen Anda, teman Anda selama 1 semester. Dan jangan merasa takut. Belajar statistika bukan hanya menghitung, tetapi belajar logik. Nah, kita mulai awali dengan why we need to learn about statistics. Ya, statistics ada S. Itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi statistika. Ya, pertama-tama kita lihat ya dalam sebuah proses penelitian. Ini dia di slide. Nanti slide-nya saya share. Oke, di dalam setiap kehidupan, di sekolah, di institusi manapun, kita dihadapkan kepada sesuatu kemampuan yang disebut dengan pengambilan keputusan, decision making. Nah, sumber-sumber untuk mengambil keputusan adalah informasi. Informasi itu bisa berasal dari authority, bisa berasal dari pengalaman, bisa berasal dari intuisi. Tetapi yang paling tepat adalah informasi harus diperoleh dari research. Nah, oleh karena itu, riset atau penelitian yang Anda akan lakukan nanti dalam menyiapkan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan adalah riset ilmiah yang disebut dengan riset akademik. Jadi ada penelitian-penelitian yang sifatnya ilmiah, akademik, dan ada penelitian yang sifatnya profesional. Dan yang akademik itu harus memenuhi standar akademik yang minimal paling tidak untuk memperoleh hasil karya ilmiah yang dibanggakan oleh institusi dan dibanggakan oleh keluarga orang tua sendiri. Nah, oleh karena itu adalah proses ilmiah yang dipelajari ya selama 1 semester. Nanti semester depan ketemu lagi dalam riset metodologi. Itu adalah bagaimana membawa, mendidik, membuat, membentuk Anda menjadi seorang yang ilmuwan yang berpikir logik. Berpikir logik itu lawan dari berpikir abal-abal. Nah, agar logik, inilah prosesnya. Ya, dimulai dari masalah yang Anda rumuskan nanti, ya, dari rumusan masalah, ya, yang dikenal juga dalam istilah defining the problem, itu akan dipecahkan dengan bantuan apa? Kalau penelitian kuantitatif dengan bantuan teori. Nah, apa itu teori? Belajar dari filsafat. Ya, nanti akan dijelaskan pada saat kita belajar riset. Dari teori dengan bantuan teori yang sifatnya umum, abstrak, dan universal, itu dirumuskanlah hipotesis. Hipotesis. Hipo itu sebelum, tesis itu adalah hubungan antar lebih dari 2 faktor, 2 variabel yang masih diragukan kebenarannya. Itu tesis. Jadi sebelum menjadi pernyataan yang mengaitkan 2 atau lebih variabel yang kebenarannya belum diuji, maka itu yang disebut dengan hipotesis. Tidak ada istilah hipertesis. Nah, hipotesis diuji. Nah, di saat merumuskan hipotesis, dari proses yang disebut mendeduksi dari sifatnya yang umum menjadi sesuatu yang khusus yang disebut hipotesis, itu yang dikenal dengan istilah berpikir deduktif. Dengan bantuan apa? Tertulis nanti di slide. Dengan bantuan cara berpikir atau sarana berpikir matematika. Jadi matematika bukan ilmu, tetapi sarana berpikir untuk membantu seseorang berpikir deduktif. Hasil dari berpikir deduktif adalah hal yang khusus yang diperas dari umum ke khusus, itu deduktif. Namanya hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah. Jadi the first prioritas utama adalah
mahasiswa atau siapapun sebagai peneliti ilmuwan itu harus memiliki beberapa atau satu atau beberapa rumusan yang disebut dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, dipecahkan sementara, dijawab sementara dengan bantuan teori, itu disebut dengan hipotesis yang diperoleh melalui proses berpikir deduktif. Nah, inilah ranah yang disebut dengan rasionalisme. Jadi mainannya di otak, mainannya di buku-buku. Itu harus diverifikasi, dibuktikan apa betul tidak hipotesis tersebut. Nah, pembuktian itulah yang lalu langsung ke empiris, diverifikasi secara empiris. Nah, siapa yang bantu dalam verifikasi empiris? Yang membantu adalah statistika induktif. Menguji hipotesis dengan statistika induktif. Kenapa disebut induktif? Karena hipotesis diuji menggunakan sampel bagian dari populasi. Itu adalah khusus. Jadi dibuat kesimpulan untuk yang umum yang disebut dengan generalisasi, dari khusus generalisasi ke yang umum, itulah proses berpikir deduktif. Siapa yang membantu sarana berpikir? Siapa yang membantu berpikir induktif? Statistika. Nah, ini saudara-saudara, teman-teman, ya, peran statistika yang ada dua, ada statistika deskriptif dan ada statistika induktif atau statistika inferensial. Mulai statistika inferensial itulah yang kita akan pelajari selama 1 semester. Karena, kenapa statistika lebih dulu? Karena di dalam membuat proposal penelitian, skripsi membuat proposal penelitian, itu di bab 3 terakhir, itu ada yang disebut dengan subbab analisis data. Di analisis data, Anda berbicara mengenai nanti hipotesisnya diuji dengan apa? Proses pengujian harus diketahui, syarat pengujian harus diketahui. Kenapa harus pakai syarat? Karena statistika is a tool, alat. Jadi semua alat yang dipakai, yang akan mau dipakai, itu harus didasarkan pada syarat. Langsung proses-proses penelitian, nanti bisa di slide. Jadi prosesnya melalui dari defining problem, kumpulkan data, uji, buat desain penelitian, ambil sampel, laporkan. Itu semua proses penelitian ilmiah dari berbagai buku yang saya ambil, dan kuncinya adalah ini. Yang kuncinya adalah populasi dan sampling. Sampling adalah cara mengambil sampel dari populasi. Tidak mungkin kita menggunakan semua populasi dalam penelitian-penelitian. Karena populasi itu dalam penelitian yang ada hipotesis, itu abstrak, tidak kelihatan. Nah, kalau populasi diketahui, buat apa mengambil sampel? Sensus saja. Nah, oleh karena itulah ada yang disebut dengan sampling, ada berbagai teknik. Nanti tolong diralat, karena cluster ada randomnya di tengah. Cluster random sampling, ya, stratified random sampling, simple random sampling, kecuali yang bawahnya, quota sampling, tidak ada random. Nanti lebih jelas di sampling procedure di buku saya, nanti ada baca, ya, apa itu yang disebut dengan sampling random dan sampling non-random. Ada gambarnya segala di bab mengenai buku mengenai populasi. Karena pengertian, pemahaman terhadap populasi penting untuk dalam pengujian hipotesis. Ya, jadi statistika kita tidak berkutat pada menghitung, tetapi berkutat pada rumusan masalah. Masalahnya apa? Baru kita uji dengan apa hipotesisnya. Kalau setelah dirumuskan hipotesis, pengujiannya pakai apa? Jangan sampai salah pengujian. Jadi statistika yang kita pelajari bukan ngitung, membuktikan rumus, atau mengutak-ngatik rumus, menghafal rumus, no. Ya, Anda boleh nyontek rumus, tetapi kalau salah pakai, itu tanggung jawab Anda. Ya, dan ini perbedaannya. Apa itu perbedaan statistik dan parameter? Dan statistik dan parameter, ini perbedaannya di buku sudah ada nanti. Belum dibaca, ya. Nah, kalau kita merumuskan hipotesis, itu namanya parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran populasi. Misalnya kita berbicara rata-rata, maka notasinya lihat di tengah. Rata-rata untuk populasi adalah mu namanya, mu bacanya.
Sedangkan rata-rata untuk statistik ada ukuran sampel, statistik ukuran sampel. Jadi kalau ditanya kuliah apa? Statistika, bukan statistik. Kalau Anda mengatakan statistik itu berarti kalau Anda kuliah ukuran sampel, salah. Ya, itu namanya X bar, tapi begitu berikutnya Anda akan bicara dengan simpangan baku SD, tetapi sigma itu adalah notasi untuk populasi dan selanjutnya. Itulah harus diingat, tidak dihafal, tetapi diingat karena saya izinkan melihat buku. Dan cara menulisnya, menggambarnya juga hati-hati. Sebab kalau kuadrat itu jangan di atas angkanya, tetapi di atas notasinya. Jadi S kuadrat di atas S-nya, jangan di sebelahnya. Nanti seperti S2 nanti. Gitu. Nah, ini adalah gambar-gambar distribusi sampling yang berdistribusi disebut normal. Inilah normal. Kenapa disebut normal? Karena kiri kanan sama. Jadi tengahnya 0. Nah, ada dua distribusi yang paling akhir. Ada dua distribusi sampling ya, yang tidak 0 di tengah, tetapi 0-nya di sebelah kiri, yaitu distribusi F nomor 2 dari bawah, yang slide paling bawah, yang disebut dengan pengujian kesamaan varians, dan chi-square, chi kuadrat. Chi-square itu chi kuadrat. Itu yang tidak memiliki 0 di tengah, tetapi dia 0 paling bawah. Kenapa? Karena namanya istilahnya chi kuadrat, itu berarti distribusi normal yang di atas bentuknya lonjong itu yang dikuadratkan, berarti minusnya hilang. Begitu minusnya hilang, dia mulai dari 0. Nanti gambar-gambarnya Anda akan lihat, saudara-saudara akan lihat, teman-teman akan lihat lagi di buku bagaimana gambar distribusi sampling. Nah, ini distribusi ini adalah disebut distribusi sampling. Ya, distribusi sampling lengkapnya namanya DSPN. DSPN itu distribusi sampling probabilitas normal. Karena ya, kenapa kita bicara probabilitas? Karena luas keseluruhan dari yang Anda gambar yang Anda lihat sekarang adalah luasnya 100%. Lebih dari 100% bukan bicara probabilitas. Probabilitas bahasa Indonesia adalah teori peluang. Ya, teori peluang berapa persen muncul, berapa persen muncul. Ini yang nanti Anda kenal dengan taraf signifikansi dalam setiap pengujian. Signifikan atau tidak? Ya, signifikan. Berapa persen signifikan? Itu adalah berkaitan dengan teori-teori peluang. Karena semua rumus statistika sampai dari menghitung rata-rata adalah kita bicara tentang teori probabilitas. Nah, ini akan kita pelajari selama 1 semester, dan macam-macam distribusi yang Anda lihat adalah distribusi yang Z untuk sampel besar, yang distribusi T sampel kecil, yang perbandingan dua varians adalah distribusi F, Fisher and Snedeker. F itu singkatan dari Fisher and Snedeker, dan yang terakhir adalah chi-square. Dan masing-masing distribusi sampling itu memiliki syarat-syarat yang berbeda. Nah, kalau teman-teman di kelas memiliki skor hasil belajar satu kelas, itu membentuk juga distribusi, tetapi distribusinya bukan distribusi sampling karena dia berasal dari satu kelas, satu kelompok kelas. Itu yang disebut dengan kurva normal. Dan di sini adalah kita bicara distribusi yang ada luas. Tapi kalau kurva normal itu flat, seperti papan, flat, datar, tidak ada ruang. Tetapi kalau Anda lihat di gambar ini, itu adalah merupakan seperti bell shape, seperti bentuk bell yang memiliki apa yang dikenal dengan luas probability yang saya sebut tadi 100%. Itu perbedaannya antara kurva normal dengan distribusi sampling. Kurva normal satu ditambah lagi kurva normal lainnya, kurva normal ada 100 kurva normal digabung menjadi satu membentuk sebuah distribusi, itu yang disebut dengan distribusi sampling. Karena distribusi sampling memiliki rata-rata dari rata-rata. Karena kurva normal memiliki rata-rata hanya satu. Tetapi distribusi sampling adalah dari kurva normal yang masing-masing memiliki rata-rata. Oleh karena itu distribusi sampling ini yang tengah-tengah di 0 itu adalah disebut dengan rata-rata dari rata-rata. Sedangkan simpangan bakunya bukan simpangan baku namanya, tetapi kekeliruan baku. Sementara itu dulu. Sampai ketemu next week untuk kuliah yang lebih menarik lagi. Dan stay home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.